mengenalkan pigmen itu berasal dari mana. Jadi pigmen itu dibentuk dari melanosit ya. Melanosit itu kalau kita melanosit itu di sini dek ya. Jadi ini penampang anatomis kulit kalau di slice ya. Saya mau menunjukkan dulu sebelum kalian tahu pigmentasi itu apa. Jadi pigmentasi dibentuk oleh melanosit. Melanosit ada di epidermis, stratum, basalis. Ya, itu harus diingat. Ini ya, di sini ya. Nih. Jadi di stratum, basalis dari epidermis. Epidermis terdiri dari stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basal. Jadi bagian bawah ya. Nah, melanin tadi ya. Melanin memberi warna pada kulit. Selain kulit juga rambut, kemudian iris mata. Makanya kadang-kadang beda kan yang di orang-orang di luar negeri sana ya, misalkan bule kita nyebutnya ya. Itu warna iris, kemudian warna rambut itu dibentuk dari melanin. Nah, melanin selain memberikan warna, itu juga melindungi dari UV light. Makanya kalau ingat kalian pada nanti kita bahas belakang juga pada orang albino. Tahu ya albino ya? Albino itu tidak mempunyai pigmen, itu mudah untuk atau risiko untuk kanker kulitnya semakin besar. Karena dia tidak mempunyai melanin yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap sinar UV. Kemudian tadi ya, diproduksi oleh melanosit. Jadi melanin itu nih ya, melanosit. Jadi yang ada di stratum basalis tadi bukan melanin tapi melanositnya. Melanosit adalah sel untuk membentuk melanin. Dari sini clear ya? Ya. Jadi harus diingat melanin dihasilkan oleh melanosit yang ada di stratum basalis. Melanin membentuk warna dan melindungi UV. Kemudian ini ya, melanosit in basal layer. Ya, membentuk melanin. Melanosum itu apa? Melanosum itu organel yang menyalurkan si melanosit itu untuk mencapai ke epidermis sehingga membentuk warna dari kulit kita masing-masing. Ya, through this dendrit melanin transfers to keratinosit itu melanosum ya. Keratinosit itu letaknya di mana? Kita balik lagi. Keratinosit mana? Ini ya. Yang mana sih? Nih, keratinosit. Ya, keratinosit di stratum mana? Ini ya, granulosum sini ya. Jadi sehingga dia naik ke atas ya, supaya memberikan warna kulit. Nah, untuk warna kulit sendiri itu berkaitan, yang pertama adalah jumlah melanin pada melanosit. Yang kedua adalah jumlah dan ukuran dari melanosomnya. Yang ketiga, diingat bahwa warna kulit itu tidak berkaitan dengan jumlah melanosit. Jadi melanosit, sel melanositnya itu setiap orang itu sama. Jadi yang beda apanya dok? Yang bikin dia warna putih, warna kecoklatan gitu ya, sawo matang adalah jumlah melaninnya yang dihasilkan oleh si melanosit. Tidak berkaitan dengan jumlah melanosit yang sama pada manusia. Yang berbeda adalah jumlah melaninnya dan jumlah dan ukuran melanosomnya. Ada dua jenis utama melanin, yaitu eumelanin sama pheomelanin. Eumelanin itu adalah yang membentuk warna hitam, sedangkan pheomelanin adalah yang membentuk warna kemerahan atau kekuningan ya pada ras-ras Kaukasia. Jadi, nah sebelum kita ke yang penyakit juga, kita harap tahu bahwa warna kulit itu dibagi ini secara di dunia. Jadi kalau kalian membaca jurnal-jurnal kulit, bahwa warna kulit itu di suatu penelitian kulit itu sangat berpengaruh. Jadi kita mengadakan penelitian di mana? Di orang yang populasinya tipe kulit berapa. Nah, kalau dibilang tipe kulit itu namanya adalah maksudnya warna kulitnya. Contoh, kita mau
sunscreen ya, atau produk-produk yang buat melasma itu harus dicantumkan bahwa itu subjek penelitiannya adalah tipe kulitnya tipe kulit Fitzpatrick berapa. Ini namanya tipe kulit Fitzpatrick. Tipe 1 adalah tipe yang paling terang, sedangkan tipe 6 adalah yang paling gelap. Ini kalian sebagai mahasiswa kedokteran harus tahu bahwa kalau semakin pucat atau semakin putih kulitnya, itu berarti dia gampang banget terbakar tapi nggak bisa hitam. Contohnya di orang-orang bule, kenapa mereka suka berjemur? Karena dia itu sebenarnya nggak bisa hitam, tapi dia gampang terbakar. Nah, sedangkan kalau di kita rasanya baru dikit kok hitam ya. Nah ini karena kita ada di tipe Indonesia ini biasanya kalau Chinese ya biasanya 34 ya. Kalau yang Batak juga kan biasanya putih-putih ya. Yang Jawa itu biasanya tipe 4, tipe 5. Nah ini sekitar itu. Makanya apa? Very rarely burns. Kenapa sih kok gampang? Kenapa kok gampang burns? Kalau ini kok gampang burns tapi dia nggak bisa tan. Tadi karena melaninnya berarti kalau putih melaninnya dikit. Melanin tadi fungsinya apa? Melindungi sinar UV. Udah balik ke situ ya. Jadi makanya saya harus ada dasarnya dulu supaya kalian paham. Nih, kenapa kok kita ini gampang banget hitam tapi nggak terbakar? Ya karena kita punya melanin banyak ya. Nah, sehingga kita terpapar matahari, melanositnya semakin banyak juga. Paham ya? Jadi jangan bingung kalau baca-baca jurnal dermatologi nyebutin warna tipe kulit. Ini dulu saya di seleksi PPDS keluar ini. Tipe kulit Fitzpatrick ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kelainan pigmentasi itu dibagi menjadi 3 umumnya. Yang pertama hipopigmentasi, hyperpigmentation, dan depigmentation. Ya. Udah tahu ya kalau hipo ya berarti pigmennya kurang. Berarti kalau hipo contohnya pada penyakit pityriasis versicolor, pernah nama awamnya adalah panu. Dia kan berarti namanya makula hypopigmentation ya, karena biasanya dia lebih terang dari warna kulit sekitarnya. Hiperpigmentasi contohnya wanita-wanita, mungkin ibu kalian atau tante kalian yang pipinya ada bintik-bintik coklatan, melasma, flek, kehitaman, itu adalah hiperpigmentasi. Kalau depigmentasi contohnya pada penyakit vitiligo. Pernah lihat orang di sosmed mungkin ya, warnanya putih tapi jemblok-jemblok random ya. Oke, nanti kita bahas. Nah, pada SKDI yang harus dikuasai dokter umum adalah ini, kelainan depigmentasi itu kelainan pigmentasi itu meliputi vitiligo dewasa dengan luas BSA kurang dari 20%, vitiligo dewasa dengan luas lebih dari 20%. Ini ya kemampuannya, cuman sebenarnya kelainan pigmentasi ini nggak ada yang 4. Jadi paling nggak kalian tahu kemudian memberikan terapi awal ya. Kalau 3A ya, mendiagnosis, memberikan terapi awal, kemudian merujuk ya. Kalau 2 berarti diagnosis kemudian rujuk. Berarti kenapa kok ada kuliah ini ya, paling nggak kalian bisa tahu itu diagnosisnya apa, kemudian merujuk ke dokter spesialis DVE ya. Kemudian tahu luas permukaan kulit dihitung pakai apa? Pakai apa? Luas permukaan kulit? Loh, pakai telapak tangan nih loh. 1 telapak tangan itu adalah 1% dari BSA. Ya, oke. Biar nggak miskom nanti kalau kurang dari 20% permukaan kulit. Ya. Vitiligo anak, kemudian melasma, albino, hiperpigmentasi, dan hipopigmentasi pasca inflamasi. Ya, kita ke sesi yang pertama, vitiligo. Vitiligo itu merupakan kelainan, yaitu
kalau saya bilang makula PETS itu harusnya udah nggak bingung lagi ya, saya nggak, kan udah dulu pertemuan pertama dulu tahun pertama ya. Jadi vitiligo itu makula atau PETS, depigmentasi. Diingat-ingat ya, kalau vitiligo itu depigmentasi bukan hipopigmentasi. Jadi memang benar-benar tidak ada pigmennya sama sekali, dengan berbagai bentuk. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tadi kerusakan melanosit pada epidermis. Penyebabnya ada dua, yang paling sering yaitu neurogenik, itu ya berarti karena saraf ya, karena neuron ya. Makanya biasanya kalau yang neurogenik persebarannya sesuai dengan dermatom tubuh. Tahu ya dermatom tubuh ya? Ya, anatomi tahu ya. Jadi sesuai, misalkan cuman sebelah kiri tok, di area trunkus atau di area torakal gitu ya, torakal atau lumbosakral atau mana ya, nanti itu sesuai dengan dermatom. Kemudian penyebab kedua yang tidak kalah sering terjadi adalah autoimun. Makanya vitiligo itu paling sering penyebabnya ya ini, kalau nggak neurogenik, autoimun. Salah satu merupakan penyakit autoimun pada kulit ya. Nah ini melanosit spesifik, yaitu sitotoksik T cell-nya merusak si melanosit kulit dan rambut. Jadi kalau orang vitiligo itu bisa juga rambut, misalkan cowok ya ada kumisnya, itu kumisnya ikut putih juga. Nah tapi beda ya sama yang di rambut. Kalau yang di rambut, tahu film Dalmatian? Itu kan ada si Cruella-nya kan, ini itu bukan vitiligo ya, tapi itu ada lagi sendiri namanya, tadi dicari ya. Itu kelainan kulit juga, tapi pada ini ya yang lain. Jadi kalau DVE itu meliputi rambut, kulit, kuku, sama kelamin ya. Jadi jangan, jadi bisa merusak melanosit dan kulitnya karena dari sitotoksik T cell spesifiknya. Nah, perjalanan vitiligo ini biasanya berkembang seiring waktu dan tidak dapat diprediksi. Bisa aja munculnya pas kecil, bisa aja munculnya pas dewasa. Ya, tapi kebanyakan karena kembali lagi ke autoimun ya. Autoimun itu sering muncul di usia-usia produktif. Ya. Jadi biasanya SMP, SMA itu mulai muncul ya karena autoimun. Bayi jarang muncul di bayi karena apa? Karena kalau autoimun itu kan membutuhkan sistem imun yang sudah baik. Kalau bayi kan sistem imunnya belum baik, kan belum berkembang secukupnya. Makanya penyakit-penyakit autoimun itu jarang terjadi pada usia bayi. Adanya ya biasanya banyak di usia-usia produktif. Contohnya lupus, ya, lupus SLE kan adanya di sama ya. Kemudian ada juga faktor risiko dari predisposisi genetik. Pengobatannya bisa menggunakan kortikosteroid topikal, kemudian calcineurin inhibitor. Nah ini mungkin istilah baru ya, calcineurin inhibitor. Ini calcineurin inhibitor itu obat untuk menekan sistem imun ya. Ada yang topikal, harganya mahal, tapi ada kok di Indonesia impor. Kemudian fototerapi itu ya diberikan ini ya, cahaya dengan gelombang UVB, narrowband UVB itu 365 nanometer. Kemudian untuk sebagai pengobatan utama dari vitiligo ini. Nah, kalau misalkan kalian nanti menggabungkan terapi, ini lebih efektif. Cuman ini ya tadi ya, vitiligo itu kan kalian kan 3A sama 2. Jadi kalau kalian sebagai dokter umum berarti means cuman bisa memberikan kortikosteroid topikal. Kortikosteroid topikalnya yang dipakai adalah yang potensi high, yang poten. Ya, contohnya berarti clobetasol seperti itu ya. Baru kalian rujuk, karena calcineurin inhibitor, kemudian fototerapi itu biasanya di vaskes tipe yang tinggi ya, yang sudah ada dokter spesialis. Oke, ini patofisiologinya. Jadi ya, ini ada karena stres, makanya kalau orang-orang dengan vitiligo biasanya karena tadi ya autoimun ya, kalau dia stres atau dia kecapean, resinya bisa bertambah. Nih ya,
bisa karena stres yang menyebabkan ini ada stresnya bisa UV radiation atau chemical oxidant, kemudian bisa juga karena abnormal level ROS-nya nih ya, dari genetik susceptibility-nya menyebabkan DNA damage, kemudian menyebabkan abnormal level of ROS-nya, kemudian ini kesini ya, stres dari keratinosit, kemudian melanositnya, karena keratinosit kan tadi ya di epidermis juga ke bawah, dia ke melanosit. Nah ini apoptosis dari melanositnya juga ini ya, jadi rusak ke ini kalau yang dari autoimunnya ini ya, meningkatkan proinflamatory sitokinnya tadi ya, sitotoxic T cell-nya, kemudian sitotoxic T cell-nya membuat apoptosis dari melanositnya. Intinya pokoknya melanositnya rusak akibat itu tadi. Nah, vitiligo ini dibagi macam-macam deh tipenya. Ada yang vokal vitiligo itu berarti cuma satu tempat tok. Ada yang segmental itu tadi yang neurogenik ya, jadi sesuai dengan dermatom. Ada yang akrofasial itu berarti persebarannya dia di akral dan di mana? Wajah ya. Nih ya, akrofasial, jadi akral dan facialis. Kemudian ada yang namanya vitiligo vulgaris. Vitiligo vulgaris itu berarti seluruh tubuh, random. Ada yang vitiligo universalis. Vitiligo universalis itu ya ini, antara kulit yang normal sama kulitnya yang vitiligo, banyak yang vitiligonya ya, yang universalis. Nah ini pemeriksaannya bisa dengan Woodland mungkin dulu pernah di yang pelajaran yang tahun pertama pernah tak singgung. Tapi tahun pertama kalian belum ketemu saya? Belum ya? Nah ini pemeriksaan Woodland tuh kalau kalian bayangkan kayak lampu yang buat uang tuh loh, kayak buat mendeteksi uang palsu ya, kira-kira kayak gitu ya. Warnanya keunguan seperti itu, dia ada di gelombang tertentu yang bisa untuk memperjelas resi kulit. Kadang-kadang soalnya kayak ini ya, di gambar ini kan kalau kita lihat tanpa menggunakan Woodland sekilas gitu tuh nggak terlalu kelihatan patch atau makula depigmentasinya kan. Tapi kalau kita ini ya, contohnya kan ini di yang bawahnya kuku ini kan kalau kita agak nggak cermat gitu kan nggak tahu ya. Jadi biasanya dengan Woodland itu di ruangan yang gelap, lampunya biasanya kumatikan gitu ya, terus Woodland ini murah. Jadi kalau kalian nanti tertarik menjadi dokter kulit atau ini kulit, boleh sih beli Woodland gitu. Nanti ini dia bisa memberikan fluoresensi berupa chalky white ya. Jadi kenal Woodland itu nggak hanya buat vitiligo aja, contohnya bisa di penyakit PVC itu ya, paru. Kalau PVC itu biasanya fluoresensinya jadi kayak kekuning keemasan. Ya, jadi nggak cuma buat vitiligo aja. Nah ini ya, biasanya kalau dia ada predisposisi genetik, biasanya bisa muncul lebih dini, lebih kecil, dan menyebabkan gangguan psikologis yang lebih berat. Ya karena kenapa sih kok bikin gangguan psikologis? Ya malu ya biasanya. Ya, nih biasanya kayak gini. Pernah ya lihat orang yang seperti ini? Nah, ya. Oke, diagnosis bandingnya apa? Diagnosis bandingnya 1, pityriasis alba. Tahu pityriasis alba? Mungkin yang cowok-cowok yang dulu pas kecil suka main layangan, suka panas-panasan, nih pernah menderita ini. Di sini nama bahasa Jawanya sih buras. Nah, biasanya di bagian pipi seperti ini, sering dikira orang tua itu anaknya panuan, tapi ini bukan panu. Dan biasanya pada anak-anak yang mempunyai dermatitis atopik dermatitis, biasanya kan kulitnya sensitif, sehingga ketika dia kena sinar matahari dia menimbulkan hypopigmentation seperti ini. Bedanya sama pityriasis versicolor apa? Kalau pityriasis alba banyak di daerah wajah, kemudian kalau kalian fingernail sign itu
kalian punya kuku gini, kamu kerek gini ya. Kalau misalkan pityriasis alba itu tidak banyak squamanya. Squama tahu ya. Kalau misalkan si pityriasis versicolor itu kalau kalian fingernail sign biasanya terus banyak squamanya. Kemudian DD yang tidak kalah penting adalah lepra ya. Lepra itu dia bisa hipopigmentasi, bisa eritem, bisa macam-macam soalnya. Jadi jangan ini. Tapi kalau misalkan lepra, bedanya lepra sama vitiligo apa? Ya dilihat. Semua ini ketiganya adalah sebenarnya kan hipopigmentasi, nggak ada yang depigmentasi. Jadi ketiga ini biasanya lebih itu putihnya tuh nggak putih gitu ya. Kalau vitiligo tuh lebih putihnya yang benar-benar putih karena tadi tidak ada pigmennya. Dan kalau lepra biasanya disertai dengan keluhan apa tanda 3 kardinal lepra? Belum ya? Ada dari sini di tutorial ya. Jadi ada keluhan mati rasa. Tapi kalau vitiligo ya nggak, karena sarafnya nggak kena, nggak ada ininya neuron ya, dia biasa aja. Jadi vitiligo tuh beneran cuman kayak gini aja, nggak ada keterlibatan saraf atau apapun ya. Jadi cuman ya pigmen dari kulitnya aja yang rusak seperti ini. Oke. Nah ini ya. Jadi kalian sebagai dokter umum edukasi, kemudian edukasinya edukasi apa? Meminimalisasi trauma. Karena vitiligo ini ada Koppner phenomenon. Koppner phenomenon adalah tempat-tempat yang, kenapa ini saya ngasih contoh lutut. Lutut itu kan banyak kena trauma ya, apa jatuh atau apa. Kalau yang muslim biasanya kalau di lutut kenapa? Sholat, sujud. Jadi ini banyak di area-area yang tulangnya menonjol. Contohnya lutut, terus kemudian mana? Siku. Di pokoknya area-area yang mudah terkena trauma, dia biasanya akan menimbulkan lesi baru. Makanya edukasi pasien untuk menghindari minimalisasi trauma. Kalau saya biasanya bilang ke pasien-pasien yang muslim itu, sajadahnya dilapisi dengan busa. Bawahnya dikasih busa terus sajadah, biar kalau sholat ininya tidak terantuk pada lantai terus, jadi agak empuk seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi ya sudah saya singgung di depan, steroid topikal, bisa juga sistemik ya. Kalau sistemik itu biasanya kalau vitiligonya masih ada terus, jadi unstable bahasa kedokterannya. Jadi dia masih ada lesi baru yang aktif kayak 2 minggu lalu muncul di sini dok. Terus ini kemarin 1 hari yang lalu ada muncul di sini. Jadi masih aktif banget. Itu biasanya kita boleh memberikan steroid yang sistemik. Biasanya dosisnya tinggi. Tapi ini kalian nggak usah ya sebagai dokter umum, makanya saya tidak menuliskan dosis di sini karena ya udah kalian rujuk aja. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung mikir dosisnya. Jadi berikan steroid topikal tadi ya, yang poten. Ini tacrolimus atau calcineurin inhibitor topikal boleh kalian berikan. Tapi mahal ya biasanya, 1 tub buat kira-kira supaya kalian tahu harganya. Kalau di Indonesia harganya 1 tub gini isinya kayaknya 15 atau 20 gram 500.000. Nah, NPUVB ini ya kayak gini ya. Fototerapi itu alatnya kayak gini, jadi kayak lemari, kayak pasiennya disuruh telanjang biasanya, terus kemudian masuk ke dalam lemari yang isinya lampu-lampu UVB atau skin graft. Skin graft itu kalau tadi vitiligonya nggak terlalu banyak, kemudian mengambil dari daerah yang kulitnya normal, dipakai biopsi kecil gitu ya, jadi pakai pelang dibolongin gitu, dibolongin kan dapat kulitnya yang bulat-bulat normal. Terus yang area vitiligo juga dibolongin gitu, yang putihnya terus yang depigmentasi ditanam dari kulitnya yang normal itu cukup
cukup membantu. Tapi itu kan lagi bukan kompetensi kalian, yang penting kalian tahu ya, itu namanya skin graft. Jadi cangkok kulit, jadi mengambil dari kulitnya sendiri. Biasanya kalau saya sih mengambilnya dari bagian paha yang nggak gitu kelihatan. Jadi diambilkan di area-area yang tertutup, karena tadi hati-hati Koppner phenomenon. Jadi kalau kalian ngambil di area tubuh yang masih kelihatan seperti itu, bisa jadi bukan malah skin graft, malah membentuk lesi baru lagi. Kan skin graft itu kan melukai ya. Terus kemudian kalau cangkok biasanya ngambilnya dari kulit yang warnanya hampir sama. Jadi jangan, paha itu biasanya lebih gelap apa lebih terang? Terang. Biasanya kalau ngambil dari paha untuk di yang bagiannya lebih terang, contohnya wajah seperti itu kan, wajah biasanya terang kan daripada tangan. Tanganmu sama wajah putih mana? Wajah karena skin barang sekarang. Nah, kalau lesinya sangat luas banget, biasanya orang-orang ya udah, kalau ini ya di sosmed ya, jadi dia punya vitiligonya di tangan, yuk malah sama dia digambari pakai foundation warna gelap, dibikin terang. Jangan salah, di dunia ada loh model papa, ini model dunia yang vitiligo. Kalau nggak percaya kalian googling model vitiligo, terkenal banget, saya lupa sih namanya. Jadi kayak tadi, kalau misalkan ini ya, vitiligonya universalis nih ya, tadi ya saya bilang satu telapak tangan itu adalah 1% dari luas permukaan tubuh ya. Jadi kalau hitung permukaan tubuh pakai ini telapak tangan ya. Ini berlaku pada luka bakar juga ya. Luka bakar itu kan kalian hitung luas permukaan tubuh yang terkena luka bakar berapa persen. Nah kalau vitiligonya universalis gimana? Apa kira-kira yang mau dilakukan edukasi? Ya udah, yang hitam-hitam ini di concealer aja. Yang masih kulit normal kan, kulit normalnya yang tinggal dikit kan, ya udah di concealer diputihin. Gitu ya, nggak mungkin toh mau ini semua, susah loh ya. Nah yang selanjutnya adalah melasma. Pernah lihat banyak ya ini ya. Oke. Disebut juga kloasma. Kemudian faktor resikonya adalah genetik, kemudian hormon, yaitu wanita ya, estrogen dan progesteron, kemudian paparan sinar matahari. Ya kalau paparan sinar matahari jelas ya, karena tadi ya, UV ini membentuk melanin. Kemudian kulitnya kulit gelap, jadi melanin itu melasma itu lebih banyak di kulit yang sawo matang seperti itu ya, daripada kulit yang lebih terang. Kemudian bisa karena efek-efek obat-obatan, contohnya obat-obatan DM, insulin, itu kadang-kadang bukan nggak melasma, tapi karena konsumsi obat-obatan insulin, jadi dia bisa muncul seperti itu perakitannya. Kemudian penyakit tiroid. Ya. Nah, karena ini dipengaruhi oleh hormon wanita, jadi hati-hati, para wanita ini lebih sering menderita melasma daripada yang bapak-bapak. Jadi kalau yang kenapa kalau kalian lihat itu acara yang flek hitam, ya ini karena hormon estrogen dan progesteron. Terus di samping itu wanita ada KB juga tuh, tahu KB? Jadi orang-orang yang KB hormonal seperti suntik, pil itu juga lebih banyak potensi untuk melasma. Kalau laki-laki melasma itu berarti benar-benar pekerjaannya mungkin banyak di bawah sinar matahari. Jadi dia rusak kulitnya, DNA damage tadi ya. Kemudian ini patofisiologinya, melanogenesisnya meningkat yang bisa disebabkan oleh karena enzim tirosinase, fibroblast, FGF, hormon estrogen dan progesteron. Nanti kita bahas satu-satu. Nah ini UVB menyebabkan kerusakan DNA sehingga menstimulasi dia dari melanocyte stimulating hormone ini ya, alpha MSH,
merangsang reseptor MC1R yaitu melanokortin 1 reseptor pada melanosit. Ya, sehingga enzim tirosinase yang di melanosit itu akan menghasilkan dopa yang akan diubah menjadi dopaquinon sehingga membentuk melanin. Ya, jadi melaninnya meningkat. Nah, peningkatan melanin ini akan meningkatkan warna kulit yang semakin gelap, kemudian respon perlindungan terhadap sinar UV untuk mengurangi efek merusak dari sinar UV. Nah, jadi melanin itu sebenarnya muncul karena respon kulit untuk melindungi sinar UV ini loh. Makanya salah satu edukasinya untuk terapi melasma adalah menghindari paparan sinar matahari. Karena sebenarnya melanin itu muncul karena efek kulit untuk melindungi UVB tadi. Nah, ini ya, fibroblast. Fibroblast itu merupakan stem cell faktor yang bisa menyebabkan meningkatnya aktivitas melanosit. Ya, kemudian tadi ya fibronektin juga, fibronektin itu bagian dari fibroblast. Kalau misalkan dia meningkat, ini dapat membantu migrasi melanosit ke epidermis. Kemudian pembuluh darah yang dilatasi ini menyebabkan angiogenik, berarti meningkat, kemudian peningkatan vaskularisasi dan meningkatkan melanin. Nah, ini kalian tahu nggak orang-orang yang pakai steroid topikal biasanya ada namanya telangiectasis, tahu? Jadi orang-orang yang kalau pakai steroid buat krim-krim pemutih, efek samping jangka panjangnya ada guratan-guratan kayak pembuluh darah di pipi, pernah lihat? Nah, ini lama-lama guratan itu akan meningkatkan produksi melanin dari patofisiologi yang ini. Nih, karena kenapa dia bisa muncul kayak gitu? Karena ada dilatasi. Steroid itu kalau dipakai ini bisa menyebabkan dilatasi yang itu peningkatan angiogenik. Vaskularisasinya kan meningkat tuh, ya bisa membuat melanin. Makanya kalau lihat yang di sosmed itu sekarang kalau pemakaian steroid yang out of control gitu ya bisa menyebabkan warnanya hitam-hitam. Pernah lihat? Jadi hitamnya tuh hitam jemblok gitu loh, bukan kayak melasma. Kalau melasma kayak gambar tadi ya. Ya karena ini ya. Jadi nanti kalau kalian menjelaskan pasien bagaimana efek steroid itu bisa meningkatkan plek hitam, awalnya steroid itu memang salah satu terapi utama untuk melasma. Jadi steroid itu sebenarnya salah satu obat untuk melasma juga, tapi kalau digunakan dalam jangka waktu lama bisa meningkatkan ini. Nah, ketiga ini adalah hormon tadi ya yang saya singgung, estrogen dan progesteron. Sebenarnya fungsinya apa sih estrogen ini? Akan meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar UV. Jadi itu ya tadi kalau sebagai wanita-wanita ini kita itu lebih sensitif terhadap sinar UV, sehingga akan meningkatkan jumlah reseptor hormon MSH tadi. Nih hormon MSH tadi ya. Efeknya ini. Nah, biasanya hormon MSH ini akan meningkat ketika wanita hamil. Jadi tuh masih hamil cuma wanita doang ya. Makanya wanita tuh banyak ini ya, plek hitam tuh ya udah. Terus ini sehingga pada hamil biasanya muncul yang namanya diagnosis melasma gravidarum. Jadi biasanya cantik-cantik aja kok pada pas hamil kok jadi hitam-hitam pipinya ya, karena ini ya meningkatnya estrogen sehingga meningkatkan jumlah reseptor hormon MSH. Kemudian juga terjadi pada orang-orang yang KB hormonal tadi, suntik atau pil ya. Kemudian efek progesteron ini ya meningkatkan efek estrogen ini.
Jadi sebenarnya yang berperan utama terhadap flek itu yang estrogen. Progesteron itu hanya menambah efek buruknya dari estrogen. Nah, melanin ini tambahan sebenarnya. Ini ilmu supaya kalian tahu, supaya kalau kalian lihat, oh itu fleknya. Jadi kalau kalian melihat hiperpigmentasi, ya, lihat. Kalau misalkan warnanya hitam, itu malah lega loh kita. Kenapa coba? Adanya di upper dermis. Nah, jadi gampang. Upper dermis contoh, kalau upper dermis, kalian punya bekas jerawat, warnanya hitam nggak? Lebih kehitaman kan dari, ya paling hitam ini kan, black or brown ini kan. Jadi itu melaninnya sudah ada di dermis atau lower dermis. Jadi kalau kalian punya ini, paling enggak di terapi pakai sekarang yang keren-keren exfoliation itu masih bisa. Karena melaninnya di dermis, eksfoliasi, atau bisa pakai laser yang CO2 yang di foto. Apa kalian peeling? Pernah tahu peeling? Ya mungkin yang cowok-cowok pernah ya peeling. Peeling pernah. Ini punya apa ya? Oh, ini saya masih berapa menit lagi? Masih lama. Oke. Nah, kalau misalkan warna purple atau warna blue, grey ini malah susah. Pernah kalian lihat bekas tanda lahir yang ada orang di muka warnanya abu-abu, pernah lihat? Nah, itu lebih susah karena warnanya apa? Abu-abu kan? Abu-abu kebiruan. Jadi dia sudah berada, melaninnya itu adanya di yang lower dermis. Jadi kalau jadi intinya semakin melanin itu di atas, lebih gampang untuk diterapi daripada melaninnya yang masih stuck di bawah, di lower dermis. Jadi kalau lower dermis, ini salah. Ini salah. Epidermis, sorry ya, ini salah. Ini harusnya upper epidermis, yang ini bener lower dermis. Yang black sama brown ini ya epidermis ya. Nah ini melasma juga dibagi tipenya, ada melasma sentrofasial. Jadi kalau sentrofasial ya di bagian center ya. Ada melasma malar. Malar itu berarti banyak di area yang pipi, samping pipi. Kalau melasma mandibular berarti ya cuma di area mandibular. Oke. Nah ini diagnosis banding. Ini dek, yang aku bilang efek steroid atau merkuri hidroquinon. Ini ya, namanya okronosis eksogen. Okronosis eksogen itu biasanya karena merkuri atau hidroquinonnya. Nah steroidnya cuma memperberat tadi ya, karena ada efek angiogenesis. Kemudian real melanosis, pigmented contact dermatitis. Contohnya ini pasien cowok ini. Kalau yang ini itu karena dia memakai krim pemutih ya, pencerah ya, yang mengandung merkuri hidroquinon. Jadi lama-lama seperti ini di area, jadi beda. Kenapa beda? Kalau ini berarti di area yang hitam-hitam, semua area yang kena krimnya. Tadi kalau melasma kembali lagi ada polanya ya dek, dia nggak seluruh wajah kayak gini ya. Nih, kalau ini pasiennya cowok, ini orang India, memakai krim kayak shaving balm. Jadi shaving balmnya itu dia kalau habis ini terus, atau minyak rambut ya mungkin terus dripping ke sini. Nah dia kan kena paparan sinar matahari, pekerjaannya pekerjaan outdoor. Jadi si bahannya yang krimnya dia pakai itu bisa memicu dari fleknya dia ini. Jadi pigmented contact. Contoh-contoh lagi, kalian sering menyemprotkan parfum di sini yang langsung di kulit. Hati-hati kalau parfumnya biasanya nggak bagus, kena sinar matahari, itu parfumnya yang kalian semprot bisa menyebabkan pigmented contact dermatitis. Jadi
bahan parfumnya karena kena sinar matahari jadi patch hiperpigmentasi. Makanya pigmented kontak. Jadi pigmented itu kan pigmen, kontak dermatitis itu berarti sesuatu bahan yang kontak yang menyebabkan ini ya, dermatitis yang berwarna. Nama kerennya adalah ini biasanya bahan-bahan yang kalau kena UV dia tersensitisasi. Makanya hati-hati pakai parfum yang murahan ya. Iya benar, ini tuh banyak terjadi di orang-orang yang pakai parfum yang apa tuh oplosan tuk gitu loh sekarang. Ya itu makanya kalau kalian pakai parfum branded harganya mahal nggak? Makin sekarang tuh ada mahal, semua ada mahal tuh ada empat ya. Jadi hati-hati aja. Ya kalau pakai parfum kayak gitu boleh disemprotin tapi jangan langsung di kulit, di baju nggak apa-apa ya. Terus kemudian jangan hati-hati, ini sering mengecoh kita. Ini namanya nervus hori. Nah, nervus hori ya, nervus hori bedanya sama melasma apa? Kalau nervus hori itu lebih bulat-bulat. Ini biasanya karena genetik. Ini tapi beda sama freckles loh ya. Kalau freckles tuh dia lebih kecil-kecil lagi. Dan biasanya di sini kulitnya putih kalau freckles. Kalau ini nervus hori, biasanya karena genetik, kemudian karena hormonal juga bisa. Cuman ini lebih bulat-bulat ya, bedanya sama melasma. Nih, lentigenes. Biasanya di mamah papa kalian yang umurnya udah 50 tahun, 55 ke atas sudah masuk manula, biasanya muncul seperti ini. Pernah lihat? Ini coklat-coklat gini. Nah tadi kalau coklat itu berarti pigmennya di mana? Masih di epidermis atas ya. Oke. Ini biasanya karena tua dan paparan UV. Ini biasanya di laki-laki yang tidak punya melasma dia tapi punya lentigenes. Ini freckles. Ini ya. Atau nama lainnya freckles tuh dokterannya namanya Evelyn. Jadi sama freckles dan Evelyn ini biasanya karena genetik di kulit yang terang. Kemudian ini cafe au lait. Cafe au lait. Kenapa sih cafe au lait? Cafe au lait itu tuh istilah yang dibuat seorang Perancis. Jadi cafe au lait itu kayak satu gelas cup kopi latte. Cafe au lait. Makanya bacanya cafe au lait karena bahasa Perancis ini. Nah ini biasanya karena ini ya tanda lahir, kemudian karena ada penyakit neurofibromatosis tipe 1. Tapi biasanya kalau yang birthmark itu bukan di wajah tapi di punggung. Pernah lihat bayi-bayi di punggung ada coklatnya? Ini cafe au lait itu kayak ketumpahan kopi. Kayak kopi. Makanya namanya cafe au lait ya. Itu ini ya, harus bedakan. Jadi kalau kalian lihat membuat diagnosis banding harus sesuai dengan tempatnya juga ya. Ini cuman saya ini juga kalau tadi ya cafe au lait yang birthmark itu banyaknya di punggung. Jadi kalau kalian ada melasma ya, misalnya melasma di wajah ya jangan terus dedenya cafe au lait gitu ya, jangan. Ini saya cuman memberikan gambaran kelainan pigmentasi lain. Next, ini ya terapinya edukasi, fotoproteksi. Ya fotoproteksi ya disuruh pakai payung, suruh pakai topi gitu ya. Hidroquinon 4% ini adalah terapi gold standarnya ya. Cuman tadi dok, kenapa hidroquinon itu tadi sebagai terapi, tapi tadi kok dia bisa ini? Jangan bingung. Jadi hidroquinon itu sebagai terapi melasma paling maksimal penggunaan 3 bulan. Ada orang-orang yang seperti ini berarti sudah memakai krimnya dalam jangka lebih dari 3 bulan, atau mungkin hidroquinonnya jumlah persenannya sangat tinggi. Jadi ketika dipakai seminggu pakai langsung hilang.
tapi setelah itu efek sampingnya jadi berantakan. Jadi hati-hati ya, kalau kalian ini saya mengedukasi kalau beli krim skincare dipakai dalam waktu ya 3 hari sampai seminggu langsung celing bagus banget, itu harap curiga sesuatu. Ya ini pakai biasanya kandungannya soy, licorice, niacinamide, dan ini biasanya untuk mild epidermal tadi ya. Jadi kalau tulisannya epidermal berarti tadi ya yang warnanya coklat atau hitam ya. Atau tretinoin, azelaic acid atau kojic acid buat digunakan jangka waktu lama ya. Jadi kalau kalian punya krim-krim, sekarang soalnya banyak ya, beda kayak dulu. Tulisannya ada azelaic acid, niacinamide, kojic acid, tretinoin, ini boleh digunakan dalam jangka waktu lama, aman. Nah, melasma itu juga dulu ini sampai sekarang ini ada yang namanya Klickman formula. Ini banyak diproduksi oleh perusahaan kosmetik maupun klinik-klinik dokter umum ya biasanya. Yang campurannya adalah ini. Sekali lagi, ini bisa untuk terapi, tapi tidak untuk jangka panjang. Jadi 3 bulan lah maksimal. Setelah itu gunakan yang ini for prolonged period. Oke. Selanjutnya kalau ada duitnya ya udah chemical peeling, laser ya. Nih, kalau sekarang ini ya banyak penggunaan penelitian menggunakan asam tranexamat yang bisa lighten epidermal dan dermal melasma. Bisa topikal, intralesional, dan penggunaan secara oral. Ini yang sedang saya sering lakukan di klinik saya maupun sekarang karena bagus. Kenapa sih tranexamic acid? Nah nanti dibaca sendiri ya, kalau tak jelasin nanti waktunya habis. Karena ini kompetensinya bukan dokter umum. Cuman kalian tahu, supaya tahu tranexamat itu apa sih? Biasanya digunakan apa? Asam tranexamat. Ada yang tahu? Bukan skincare, sekarang skincare. Apa? Ini obat buat pembekuan darah. Ya, kalau kalian habis operasi biar nggak berdarah, biasanya dikasih asam tranexamat. Pernah? Masuk sih? Di kuliah-kuliah lain kalian tentang pembekuan darah? Tahu? Pernah dengar asam tranexamat? Nah, biasanya kan digunakan untuk itu kan, tapi sekarang ini dia memang asam tranexamat ini bisa digunakan untuk ini ya, terapi melasma. Jadi kalau saya sekarang terapi melasma, orang-orang yang melasma itu kusuntik di lesinya pakai asam tranexamat. Jadi intralesi. Bisa. Nah ini kalau kalian tanya ini ya, tranexamat bisa karena dia sebagai inhibitor plasmin yang dia sebagai antioksidan. Nih kojic acid dia bisa menghambat tirosinase tadi ya. Nih azelaic acid dia juga tirosinase inhibitor, arbutin, retinoid. Nah retinoid itu untuk menstimulasi keratinosit turnover. Tahu? Berarti retinoid ini kalau dipakai dia akan eksfoliasi nikes, ini loh, stimulan keratinosit turnover ya. Umurnya keratinosit berapa lama sih dek? Ayo, umur normal keratinosit berapa lama di kulit? 28 hari kayak siklus mens. Jadi makanya kalian kalau misalkan tadi sunburn gitu, nggak usah diapa-apain aja kan, kulitnya akan ganti terus ya. Cuman untuk menstimulasi biar glowing gitu ya, ini pakainya dia stimulat keratinosit turnover biar sebelum 28 hari dia sudah ganti kulit yang baru sehingga tidak terlalu kusam. Sebelum kusam sudah diganti, sebelum kusam sudah diganti. Tapi hati-hati ya menggunakan retinoid. Beberapa orang-orang yang kulitnya sensitif dia malah bisa burning. Perih ya? Albino. Nih,
dari kata albus atau yang artinya putih. Dia adalah penyakit diturunkan, yaitu autosomal resesif ya. Kemudian bisa X-linked resesif juga. Kalau misalkan yang autosomal resesif biasanya yang ini ya, ada di mata juga itu ya, tapi dia biasanya, jadi matanya albino biasanya matanya ikut biru juga, jadi nggak punya pigmen atau pigmennya sedikit. Warna iris kita hitam itu kan karena kita itu bukan kulit putih ya, makanya kalau orang yang kulit putih misalkan kayak orang Korea atau Jepang biasanya lebih kecoklatan lagi kan irisnya. Nah, tapi kalau misalkan yang X-linked resesif ini biasanya ada visual problemnya. Kemudian dibagi menjadi non-sindromik sama sindromik. Jadi ada yang albino cuman albino aja, tapi ada albino disertai dengan penyakit-penyakit lainnya sehingga disebutnya sindromik. Iya, karena mutasi gen. Mutasi gennya yaitu yang paling sering yaitu tyrosinase, gen OCA sama TYRP. Lupa ya. Jadi melaninnya bisa sedikit atau tidak ada. Kemudian mempengaruhi warna kulit, rambut dan juga iris. Kemudian penyakit penyerta yang paling sering biasanya dia ada strabismus. Jadi kalau kalian sering lihat albino biasanya kero atau bahasa Jawanya ya, strabismus atau kanker kulit tadi karena dia nggak punya melanin. Ini contohnya, kayaknya saya nggak usah jelasin ini lagi ya. Ini kan dulu sudah pernah ya kalian SMA ya, autosomal resesif tuh ya artinya ini ya. Jadi yang albino itu yang benar-benar yang A kecil ini ya. Kalau A besar A kecil ini berarti dia karier, tapi dia nggak ada simptomnya, cuman karier aja. Ketika A besar A kecil ini merit ya nanti ini ya. Jadi kemungkinan ada yang kecil-kecil ini resesif jadi muncul. Ini kayaknya nggak usah ya, tadi sudah ya, sudah di awal ya. Nih albino dia nggak ada atau nggak ada melaninnya, UV damage sehingga bisa skin cancer. Makanya kita sebagai dokter harus menyarankan untuk skin and eye protection, berarti suruh pakai kacamata hitam karena UV-nya bisa juga masuk lewat mata, jadi matanya buta kena UV terus. Kemudian periksa mata, semua fasilitasi kebutuhan. Ya, yang terakhir hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi bedanya ada ini ya, jadi kalau kalian ini kan ada yang namanya hyperpigmentation, ada yang erythema kan. Kalau kalian jerawatan kan kadang kemerahan, ada yang hitam. Ini ya. Karena kalau hyperpigmentation berarti karena overproduksi dari melanin ya. Nih biasanya pada orang-orang yang kulitnya hitam, darker skin tones are more susceptible PIH. Kalau PIE yaitu post inflammatory erythema biasanya karena dilatasi dari pembuluh darah ya. Dan biasanya di orang yang kulitnya lebih putih ya, kulitnya lebih putih biasanya lebih seringnya erythema daripada yang hyperpigmentation. Oke, berarti ini itu karena suatu proses inflamasi aja dari wound healing proses, jadi aman. Nah, ya biasanya ini ya bisa karena trauma, ini patofisiologinya. Jadi trauma fisik atau trauma kimia atau alergi atau reaksi inflamasi itu akan menstimulasi leukotrin, tromboksan, prostaglandin, IL-1, ini ya proses inflamasi pada umumnya, sehingga menstimulasi dari melanosit tadi ya, jadi pigmennya muncul. Bisa memudar tanpa terapi tadi yang saya bilang, karena keratinosit itu akan tumbuh, turnover, berganti. Makanya untuk mempercepat bekasnya hilang bisa pakai tadi ya udah distimulasi untuk turnover. Bisa pakai kayak peeling, eksfoliasi tadi. Nih, peeling, lightening agent ya tadi ada kojic acid, azelaic acid, apalagi tadi ya. Kemudian laser.
Nah ini yang hipopigmentasi, jadi jangan salah, inflamasi itu bisa menimbulkan 3 ya berarti ya, dia bisa hiper, bisa eritem, bisa hipo. Nah kalau hipo juga sama kayak yang hiperpigmentasi tadi, dia lebih banyaknya ke kulit yang kulit hitam. Kemudian patogenesisnya sih sebenarnya belum jelas, jadi tergantung individual chromatic tendency. Individual chromatic tendency itu gini, jadi kalau ada inflamasi terus dia respon melaninnya kuat, berarti dia akan jadi hiperpigmentasi. Jadi kalau dia melaninnya responnya lemah, berarti jadi hipopigmentasi. Udah gitu, tapi sama karena proses inflamasi. Terus kalau hipopigmentasi terapinya pakai apa? Terapinya pakai ya udah dipaparin sinar matahari biar jadi hitam. Nah, tapi biasanya kadang semakin kontras rasanya, loh dok kok makin malah kelihatan ya dok, padahal jadinya karena kulitnya yang lainnya juga ikut gosong ya. Jadi sebenarnya ya udah dibiarin aja. Atau kalau misalkan ada duitnya, lagi kembali kepada duit ya, bisa pakai calcineurin inhibitor tadi. Obatnya apa ini? Vitiligo. Atau pakai PUVA. PUVA itu adalah Soralen UVA. Jadi kita ngolesin yang namanya Soralen, kemudian disinar pakai sinar UVA. Nah, sinar UVA itu banyak, atau kalau enggak saya biasanya kalau kan UVA itu kan harus pakai alat tadi ya, khusus ya, namanya fototerapi. Kalau saya biasanya di pasien-pasien tak kasih Soralen, kemudian setiap pagi sama setiap sore tak suruh berjemur 5 menit. Areanya ngolesinya Soralennya cuma di area yang hipopigmentasi aja. Soalnya nanti kalau nggak di hipopigmentasi nanti malah gosong ya, terus disuruh jemur karena mau ambil UVA matahari. Oke, kemudian yang UVB tadi. Oke, sudah selesai. Ceweknya kalau pilih kan harusnya 50 menit, ini 60 menit. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ya itu kelainan pigmentasi itu tadi ya, kembali lagi kepada kalian itu kompetensinya banyak yang 2. Jadi ya paling nggak kalian tahu lah ya, kembali lagi ini 3A itu yang cuma vitiligo yang dengan luas tadi, karena 3A terapi awalnya berarti kortikosteroid topikal yang poten. Kalau kalian mau ngobatin vitiligo yang 3A ini. Lainnya berarti kalian diagnosis rujuk. Nah, sama hiperpigmentasi dan hipopigmentasi masa inflamasi itu perlu, kalau mau di terapi sebenarnya nggak usah terapi sih, ini cukup edukasi aja ya Dik, edukasi ya, karena ini merupakan tadi salah satu bagian dari proses inflamasi. Selesai? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian kelompok berapa ada CRT HP? Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti ketemu hari Kamis membahas tentang gangguan ekstrim ya kayaknya. Ekstrim itu berarti jerawat-jerawatan dan teman-teman